Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alamin Farastio Aseva dengan NPM 2108260267. Saya akan mempresentasikan hasil mind map saya di blog Basic System Organ tentang basic system organ digestif. Ya, pertama ada sistem pencernaan adalah jaringan kompleks dari organ dan kelenjar yang bekerja sama untuk memecahkan makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa-sisa dari tubuh. Eh, Sistem pencernaan terdiri dari berbagai organ yang secara anatomis dan fungsional terlibat dalam proses pencernaan. Yang pertama ada kafum oris atau mulut yang berfungsi sebagai tempat awal pencernaan di mana makanan mengalami mastikasi atau pengunyahan dan bercampur dengan saliva atau air liur yang mengandung enzim amilase untuk memulai pemecahan karbohidrat. Struktur utamanya ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Lalu yang kedua ada esofagus atau kerongkongan yang berfungsi sebagai sebuah saluran otot yang menghubungkan kafum oris dengan ventriculus atau lambung. Makanan diangkut melalui gerakan peristaltik. Struktur utamanya ada sphincter esofagus inferior yang mengontrol aliran makanan ke lambung. Lalu ada gaster atau lambung berfungsi sebagai organ tempat makanan dicampur dengan cairan pencernaan seperti asidum hidroklorikum atau asam klorida dan enzim pepsin untuk memecah protein menjadi kim. Struktur utamanya ada fundus, korpus, dan pilorus lambung. Lalu ada juga kelenjar lambung yang menghasilkan enzim dan asam untuk pencernaan. Lalu selanjutnya ada intestinum tenu atau usus halus yang berfungsi sebagai tempat utama pencernaan dan penyerapan nutrisi. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Struktur utamanya ada fili intestinal atau fili usus, dan ada mikrofili yang memperluas permukaan penyerapan, glandula intestinal yang menghasilkan enzim pencernaan. Lalu ada pankreas yang berfungsi sebagai organ yang menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan protease. Serta bikarbonat yang dilepaskan ke duodenum melalui ductus pancreaticus. Struktur utamanya ada kaput, korpus, dan kauda pankreas. Lalu selanjutnya ada hepar atau hati, menghasilkan empedu yang membantu dalam emulsifikasi lemak di dalam usus halus. Hepar juga berperan dalam metabolisme nutrisi. Struktur utamanya ada lobus dexter, lobus sinister, dan ductus hepaticus yang membawa bilis ke vesika biliaris dan duodenum. Lalu ada vesika biliaris atau kantong empedu yang berfungsi sebagai menyimpan dan memekatkan bilis yang diproduksi oleh hepar. Bilis ini dilepaskan ke duodenum melalui ductus cysticus dan ductus choledocus yang diperlukan untuk pencernaan lemak. Struktur utamanya ada fundus, korpus, dan kolum vesika biliaris. Lalu ada intestinum crassum atau usus besar yang berfungsi sebagai menyerap air dan elektrolit, membentuk dan menyimpan feses. Usus besar terdiri dari beberapa bagian seperti cecum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoideum, dan rectum. Struktur utamanya ada appendix vermiformis yang terletak di ujung cecum dan berbagai bagian dari kolon. Lalu ada rectum dan anus yang berfungsi sebagai pada rectum berfungsi sebagai menyimpan feses hingga siap untuk dikeluarkan, dan anus pembukaan terakhir sistem pencernaan tempat feses
diekskresikan. Struktur utamanya ada sphincter ani internus atau otot polos yang tidak disadari dan sphincter ani externus, otot lurik yang disadari, yang mengontrol defekasi. Mungkin sekian dari saya. Ini referensi saya bisa dibaca di bagian bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.